Travelers, Eksotis Kepri di Kabupaten Lingga kembali mengajak travelers menyelusuri jejak sejarah kebesaran Kesultanan Melayu Riau, Lingga. Hai travelers, saat ini saya sedang berada di makam yang di Pertuan Muda Riau 10, Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi atau yang dikenal dengan Makam Merah. Ingin tahu sejarah dan keindahan yang ada di Makam Merah? Bersama saya Lena Zara, ikuti Eksotis Kepri selengkapnya. Masih dalam satu kompleks situs Istana Damna, peninggalan Kesultanan Riau Lingga, travelers akan dibawa menuju Makam Merah dan Bilik 44. Ini adalah makam yang di Pertuan Muda Riau ke-10, yaitu Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Beliau dinobatkan menjadi di Pertuan Muda pada tahun 1858 sampai 1899. Ya. Sesosok beliau semasa hidup selain di Pertuan Muda, beliau juga adalah suami daripada permaisurinya Tengku Umbung Fatimah, anak daripada Sultan Mahmud Muzaffar Shah. Dan beliau ini juga terkenal dengan orang yang alim, ulama yang mengamalkan tarikat Naqsabandi dan juga ahli sufi. Dan dia merupakan ayahanda daripada Sultan terakhir Kerajaan Lingga Riau, yaitu Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Oke, Bapak bisa diceritakan sedikit kenapa beliau dimakamkannya di sini sedangkan istrinya dimakamkan di Pulau Penyengat? Karena memang kedudukan di Pertuan Muda itu lebih banyak ke Pulau Penyengat, ke Pulau Bintan. Akan tetapi karena Sultan terakhir adalah anak daripada beliau, maka beliau lebih lama duduknya di Lingga karena beliau juga membangun Istana Robat untuk kajian-kajian agama dan tempat tinggal. Karena ibundanya sering tadi ulang alik atau pergi ke Pulau Penyengat sehingga akhir hayatnya juga dimakamkan di Pulau Penyengat. Sementara beliau adalah seorang yang ulama, beliau banyak berkecimpung di sini, banyak membantu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II membina Istana Damna, dan selanjutnya tadi membangun Istana Robat, sehingga beliau juga mangkat di sini dan tidak tadi dipindahkan oleh anaknya atau dibawa ke Pulau Penyengat bagaimana para leluhurnya juga di sana dikebumikan. Tetapi beliau tetap berada makamnya di Lingga ini, dan beliau juga digelar dengan marhum Damnah atau juga marhum Robat. Dan oleh anaknya Sultan terakhir tadi Abdurrahman Muazzam Shah, maka dibinalah tadi pembangunan ini dengan bersusah payah di malam-malam hari mendatangkan bahan-bahannya dari Singapura untuk tadi makam ayahandanya. Makam Merah adalah sebutan untuk peristirahatan terakhir Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi yang di Pertuan Muda Kerajaan Melayu Riau Lingga. Makam Merah terletak di lahan yang dibatasi pagar besi berwarna merah di sekelilingnya dan dikelilingi pagar tembok setinggi 1 meter pada sisi luarnya. Sampai saat ini, makam ini masih sering diziarahi para pengunjung yang sengaja datang untuk menghormati beliau yang juga merupakan pemimpin tarekat Naqsabandi. Setelah dari Makam Merah, saya akan melanjutkan perjalanan ke Bilik 44, salah satu situs peninggalan sejarah Kerajaan Riau Lingga. Dari Makam Merah, kita mengunjungi situs sejarah Bilik 44 yang merupakan peninggalan dari Sultan Muhammad dan Sultan Muhammad Muzaffar Shah. Dalam keterangannya dari berbagai sumber bahwa bangunan ini tidak pernah sungguh-sungguh berdiri karena saat itu Kesultanan memasuki masa konflik dengan Belanda.
Melihat susunan pondasi dan struktur susunan bata merah, bangunan ini dirancang cukup besar dan megah bila terwujud. Pak, bisa diceritakan sedikit sejarah di balik Bilik 44 ini, Pak? Ya, Bilik 44 ini berada di Kampung Damnah. Semula bilik ini direncanakan pembangunnya oleh Sultan Ahmad Shah Muhammad, Sultan Muhammad atau Muhammad Muazzam Shah yang memerintah tahun 1832 sampai 1841. Namun pembangunan ini dilaksanakan oleh anak endanya, yaitu Sultan Mahmud Muzaffar Shah yang memangku jabatan pada 1841 sampai 1857. Karena Sultan Mahmud dimakzulkan sehingga pembangunan ini tidak dapat diteruskan dan pembangunan ini tidak siap karena hanya 32 bilik atau kamar yang dapat dikerjakan, karena menurut beberapa sumber bahwa untuk mencukupi 44 bilik itu dibangunlah bertingkat. Ada 12 tingkat lagi rencana dibangun di bagian atas. Tadi infonya tidak dimakzulkan. Maksudnya gimana, Pak? Dimakzulkan karena Sultan Mahmud Muzaffar Shah adalah orang yang tidak suka diatur, apalagi oleh Belanda, sehingga dia kenal juga dengan seorang yang selalu membangkang. Oleh Belanda pada waktu itu mempunyai pengaruh penting terhadap Kesultanan Lingga Riau, sehingga dia dimakzulkan atau diturunkan dari tahtanya pada tahun 1857 dan diganti oleh pamannya, yaitu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II. Dan kita tengok di struktur cagar budaya Bilik 444 ini terdiri dari bata yang ukurannya sangat besar, yang tidak lazim dengan ukuran-ukuran bata yang pada kita umumnya, jumpanya. Menurut beberapa peneliti bahwa diyakini bata ini adalah bata lokal dibuat di Daik Lingga ini. Karena apa? Karena memang tanah bahan pembuatan bata ini banyak dijumpai di kawasan-kawasan yang ada di Pulau Lingga ini. Jadi inilah bata yang digunakan untuk pembangunan Bilik 44 di masa lalu. Boleh saya pegang, Pak? Batanya berat ya, memang benar-benar bata asli ya. Iya, karena tadi sistem pembakarannya juga cukup lama. Sehingga keras. Sayang, tidak ada gambar atau ilustrasi dari masa itu. Seperti apa gambaran untuk rancangan bangunan ini? Travelers, Bilik 44 saat ini sangat bernilai. Ia bukan sekedar sebidang material tersusun sedemikian rupa. Hai Travelers, inilah perjalanan saya di Bilik 44. Bersama saya Lena Zahra, ikuti terus Eksotis Kepri selanjutnya. Sampai jumpa. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, plus minus. Kalau kepingin hidup ini bahagia, ya harus syukurnya yang banyak. Kurbi ayatillahi fa innallaha sari'un. Saksikan padanya akhir Ramadan takut ibadai bunga atine. Acara ini didukung oleh Oleh pulsae. Muncak ngono kae gak ono pulsae. Tak bedheki iso jawab oleh pulsae. Oke. Ayo. Apa bedanya fitness sampai fitnah? Enteng. Kalau fitness itu kecil. Kalau fitnah itu kecil. Iso. Betul pulsae. Oh iya betul. Pulsae. Kayak dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa melok kuis Tulcena setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Tulcena, no kalau peti jaman penak di TV. Acara ini dipersembahkan oleh Cat Color, harga ekonomis. Dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Puasa tersebut dapat raf'ud darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa tapi insya Allah akan memusnahkan
keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Wa kasus syahwat, dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semuanya. Dulur, poso bakal we bunga bareng program-program api nang CTV. Padangnya ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Kultim kuliah 3 menit. Kampung Ramadan. CTV bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng CTV tegon ibadah. Ning, di Siti. Nang di. Apa? Iki lho, aku mau dijak pacarku nang kampung Ramadan. Ayahku tercinta iku ya bener sosok kan anu aku tinggal. Nang di. Gendane sampean. Nok kerjaan dadak jarene. Lah ya apa wis nyampe nang gone kene. Ya mendingan plak-plak wae kok ana gone kampung Ramadan 2025 CTV iki. Ayo kalau aku Neng gak golek takjilane kate bokoning. ya golek lah. Kowe nang kene ki panganane awake macem-macem lho. Menarik kabeh. Makan ini dhisik bloki. Alhamdulillah alamin. Akhirnya syukur. Macem-macem panganane dan regane ya wis sesuai kantong lah yo. Terus aja lali nek mrene kon gak nggo duit cash, gak usah khawatir soalnya isok bayar gawe kris. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Kalau ada orang yang memuji kita, ada orang yang kemudian positif, saya hanya meminta semoga Allah Ta'ala tidak menyiksa saya. Ramaikan dan hadiri Munajat Malam 1000 Bulan bersama Gus Kausa di Gor Sidoarjo. Rabu 19 Maret 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, artinya gak seneng ngaji, gak gelem ngaji, gak seneng kiai, gak seneng masjid, uripe nyang donya bakal digawe sok. Sampeyan iki kan cara wonge kan ya gak penting genah. Gak sare kan gak penting genah. Cuma menjadi genah itu mergo seneng ngaji. Makanya ini dikaji supaya gak ngremehno Al-Quran. Kofifa Emil telah menyampaikan 10 program di 3 bulan pertama mereka bekerja pasca dilantik, yaitu Quick Win. Persoalan kenaikan bahan pokok dan perbaikan jalan rusak di tengah efisiensi anggaran menjadi tantangan keduanya dalam menyelesaikan program Quick Win. Jawaban persoalan ini kami sajikan dalam program Gerahadi untuk Negeri. Tayang Selasa 18 Maret 2025 hanya di CTV. Stasiun Dangdut setia nemenin kalian Sabtu 15 Maret 2025 Orkes Melayu Sahara Music bersama Aida Fani, Ayla Bayaiban dan Ika Rivera. Stasiun Dangdut Minggu 16 Maret 2025 Orkes Melayu Gandiwa Music bersama Wiwi Sagita, Eva Kolik, dan Indria Nengra. Senin 17 Maret 2025 Orkes Melayu Neo Music bersama Puput Fazria, Indri Monica, Sabila, dan Vanessa. Stasiun Dangdut digoyang tambah Yahud.
Travelers Exotis Kepri akan mengajak travelers menikmati langsung proses pembuatan kain tenun khas Kabupaten Karimun di Desa Prayun. Exotis Kepri menjumpai kelompok tenun songket dan kerajinan tangan Desa Prayun, Dusun 3, Desa Prayun, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun. Oke, traveler, saat ini saya sudah berada di Desa Prayun, Kecamatan Kundur Utara, dan di sini terdapat usaha ekonomi kreatif di mana ada proses pembuatan kain tenun songket. Ingin tahu seperti apa? Ikuti saya di yang pertama. Let's explore it. Di Desa Prayun inilah pengrajin kain tenun 7 laksana menenun songket asli Kabupaten Karimun. Produk songket Kabupaten Karimun ini diberi nama Sadu Perdana yang ditenun oleh kelompok tenun 7 laksana. Masyarakat Melayu memang kaya akan budaya, sehingga setiap daerah kabupatennya memiliki motif tenunan yang beraneka ragam. Pelatihan ini diangkat untuk melestarikan kebudayaan kabupaten khususnya Kepri, yang mana kita tahu adalah dasar daripada penduduk aslinya orang Melayu kan, gitu. Jadi pembina kami Pak Sugianto ini mengangkat supaya dibudayakan kembali namanya tenunan ini untuk dilestarikan menjadi kebanggaan ke Kabupaten Karimun. Untuk khusus produksinya kami sampai sekarang ini mau angka 10 nih. Angka 10 ya? Angka 10 yang sekarang digunakan masih 2 alat yang terus memproduksi, yang 3 ini masih standby untuk yang kain-kain yang lain, motif lain gitu maksudnya. Kami berlatih dengan estimasi 3 minggu kemarin. Alhamdulillah sudah bisa menciptakan kinerja yang baik. Kenapa saya bilang kinerja yang baik? Estimasi dengan 3 minggu yang seharusnya kami harus dapat ilmunya itu sampai 1 tahun. Tapi dengan estimasi 3 minggu kami sudah menciptakan hasil karya yang dituntut kabupaten sendiri untuk menciptakan hasil fenomenal ya, kita bilang viral untuk Kabupaten Karimun sendiri. Itu motif jong ini tadi. Dengan hasil seperti ini, alhamdulillah kami sudah mendapatkan rekomendasi untuk pembuatan kegiatan dari kabupaten. Itu kami menerima orderan sekitar 360 pieces yang sampai sekarang kami belum bisa penuhi, yang seharusnya bisa kami dapatkan untuk dihasilkan 1 bulan. Dengan kapasitas 11 orang dengan alat yang hanya berfungsi 2, yang jelas bermotif jong ini merupakan kendala buat kami. Permisi Bu. Iya. Izin Bu lihat-lihat ya. Boleh. Nah. Ini berapa lama lagi Bu prosesnya selesai? Ini tak lama lagi. Tak lama lagi ya? Iya. Sekarang buat motif apa nih Bu? Ini rencananya motif jong. Setiap motif memiliki nilai dan falsafahnya sendiri. Sadu Perdana memiliki beberapa motif andalan, diantaranya motif perahu layar, motif manggis, tumpuk manggis sebagai makna kejujuran. Permisi Bu, boleh nanya Bu? Ini proses pembuatan apa nih Bu? Nenun. Nenun ya? Iya. Dan ini tahapan apa nih Bu? Tahap awal menghani. Menghani itu berarti? Oh, menyusun benang. Kelompok tenun songket dan kerajinan tangan 7 laksana Desa Prayun saat ini
masih terus mengembangkan motif baru yang khas. Motif bertabur bunga melur. Bunga melur melambangkan kesucian. Untuk kedepannya kami harapkan ada dapat bantuan dari pemerintah untuk alat mesin supaya kami di sini bisa membuka lapangan kerja untuk ibu-ibu yang di Desa Prayun. Desa Prayun, oke. Dan juga untuk target kedepannya Bapak seperti apa? Target kedepannya kami mau bikin yang lebih baik dari sekarang supaya kain songket Desa Prayun ini bisa kenal di seluruh Indonesia sekaligus mau masukkan ke internasional juga Pak. Jadi juga bukan cuma lokal, bukan cuma Nusantara, tapi juga bangsa internasional ya, bangsa-bangsa yang lain. Untuk motif yang sekarang ini kami menggunakan motif jong, ciri khas Kabupaten Karimun. Itu latar belakangnya di sini semuanya pelayan laut, supaya jong itu menggambarkan semangatnya seorang nelayan supaya membangun Tanjung Balai Karimun. Itulah kunjungan saya di kelompok tenun 7 Laksana dari Desa Prayun, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun. Saya Dian Pratama, terus saksikan Eksotis Kepri selanjutnya dan sampai jumpa. Dunia ini tidak ada yang sempurna, plus minus. Kalau kepingin hidup ini bahagia, ya harus syukurnya yang banyak. Qurbi ayatillahi fa innallaha sari'un. Saksikan pada niati Ramadan takun ibadai bunga atine. Acara ini didukung oleh kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan tapi dalam bentuk miniatur. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa. Iki lho Ron, tak bedheki. Kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tol Cenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tol Cenak. Nonton sampai dijamin penak JTV. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia.
Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan gizi ini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian Banyu Biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Sing nomor 1 coba saiki wayahe lur. Oh, nomor 2 Yuk nonton pojok kampung. Oke, nomor 3 beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane Dulur, poso bakal we bunga bareng program-program api nang JTV. Padanya ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Kultim kuliah 3 menit. Kampung Ramadan. JTV bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng JTV, tekun ibadah. Dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Puasa tersebut dapat raf'ud darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa tapi bagian insya Allah akan memusnahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Kasus syahwat, dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semuanya. Pisau bagus juga ada 2 parameter, bagus secara estetika dan kedua bagus dari sisi kualitas. 90% custom by order, 90% spesial ya. Jadi setiap kesini nanya stok pasti nggak ada. Jadi orang mau nunggu ya udah saya kerjakan. Nama lengkap saya Apep Friana ya. Kalau di Karta itu nama bapak ya. Jadi AFW itu singkatan Apep Friana Wiradikarta itu. Saya background sekolah saya dari pertanian ya. Pertanian, terus pekerjaan saya pertama tuh pilen surveyor, ya, surveyor tanah.
Gitu. Setelah itu hobi saya fotografi, bertualang. Dan bertualang itu biasanya erat bertandingan dengan pisau. Ya. Survei juga erat hidupnya bertandingan dengan pisau. Saya itu saya hobi ke pisau, memulai usaha pisau tahun 2015. Saya tidak punya garis keturunan yang saya tahu ya, dari empu, dari penggada. Cuma kebetulan saya punya hobi aja. Saat itu saya coba belajar dari otodidak dari YouTube misalnya kan. Saya itu mulai belajar ya, semampunya belajar lah awal-awalnya. Lama-kelamaan karena saya selalu ingin tahu bagaimana yang terbaik atau gimana baiknya, selalu berkembang ilmu kan, makanya saya sering nonton di YouTube dan akhirnya dipraktekkan sendiri seperti itu. Pada awalnya saya mengkhususkan diri di pisau-pisau petualangan, khusus untuk outdoor activity ya, kayak pisau-pisau bushcraft, pisau tebas kayak gitu. Awalnya itu aja. Lama-kelamaan juga berkembang, ada yang tukang sembelih butuh pisau yang bagus. Setelah itu juga ibu-ibu butuh pisau dapur yang bagus. Akhirnya saya mencoba. Nah sekarang ini semuanya saya bikin tergantung pesanan gitu. Untuk jumlah ya saya kurang tahu detailnya lah. Tapi 6 tahun ini mungkin di atas 2.000 sih ada. 2.000 pisau? Ya, berbagai jenis ya, berbagai jenis. Pembuatan pisau ini yang saya pahami ada dua pembagian ya. Yang satu pure tempa, forging. Yang satu lagi adalah stock removal. Gitu. Jadi kalau stock removal kita punya plat baja yang sudah terukur ketebalannya, terus kita gambar, kita cutting, nah itu namanya stock removal. Jadi menggrinding gitu, tanpa tempa gitu. Tapi kalau tempa itu dari mulai bahan gelondongan, misalkan bentuknya tidak dipempa jadi bahan pisau. Gitu. Saya lebih banyak ke stock removal. Untuk pembuatan pisau tergantung dimensi dan tingkat kerumitan desainnya gitu. Yang standar ya paling sehari 2-3 masih bisa lah. Tapi kalau yang lebih ruwet mungkin bisa seminggu, apalagi kalau Damaskus itu bisa bulanan. Kalau rumit mungkin tidak juga ya, tapi karena dimensinya besar, ya itu ya membuat lebih fokus dalam penggarapan itu katana biasanya. Katana itu ya pedang Jepang itu ya, samurai, pedangnya orang samurai. Itu karena dimensinya panjang, terus butuh presisi yang tinggi, nah itu agak fokus, makanya agak lama penggarapannya. Itu uniknya di situ sebetulnya. Tapi setiap pisau pada intinya saya punya perasaannya unik semuanya gitu. Kalau harga, saya membuat pisau dapur yang artinya yang banyak reguler lah sih banyak itu. Itu 150.000 untuk pisau dapur ya. Yang paling mahal untuk pisau dapur bisa di atas 2 juta tergantung bahannya. Kalau pisau yang lain yang lebih spesifik lagi ya bisa lebih mahal lagi. Ya antara 1 sampai mungkin sampai 10 jutaan juga ada kalau. Katana. Katana pernah saya membuat dari bahan high carbon steel itu jual 8 sampai 9 jutaan satu gitu. Untuk Indonesia alhamdulillah sudah pernah mengirim ke semua provinsi. Sudah pernah. Kalau luar negeri ada beberapa negara yang saya masih apa itu pernah kita ngirim ke Melbourne. Pertama kali saya ngirim ke Norwegia itu 4 tahun yang lalu. Saya itu ada juga pesan ke Korea juga pernah, Thailand juga pernah, Brunei juga pernah. Cuman kebanyakan mereka yang belanja ke sini. Itu alhamdulillahnya kita nggak pusing dengan pengiriman gitu. Beberapa orang seperti itu. Makanya itu yang jadi sedikit masalah buat saya. Di saat ada pihak luar secara perorangan membutuhkan atau tertarik dengan pisau saya, misalnya dari Swiss pernah kontak lewat chat gitu ya, di Instagram itu. Kang gimana, maksudnya bisa kirim di sana ya? Aduh saya bukan nggak bisa gitu. Jadi saya ruwet aturannya gitu kan. Hanya satuan gitu kan. Tapi mungkin kalau orang butuh 2.000 piece buat tentara apa gitu, ya mungkin itu kan logis, saya ekspor sifatnya. Tapi kalau satuan susah saya. Pasti ada kendalanya di situ. Ya kalau buat saya sih, buat pemerintah ya regulasinya diperbaiki lah. Karena begini ya, kita dikenal dari luar itu tidak langsung besar gitu. Mungkin saya dengan mengirim 1-2 di sana tertarik, akhirnya menjadi ribuan kan proses seperti itu gitu loh.
Jadi permudahlah untuk pengiriman hal yang satuan seperti itu dulu gitu. Jangan berpikir ribuan kontainer, enggak kayak gitu lah. Semua karyawan yang ada di sini ada dari nol, ya, tetangga dekat-dekat kita satu RT gitu. Dia mau belajar, saya rangkul, ayo. Bahkan dari tidak pernah memegang gerinda sampai dia lancar gitu kan. Kita latih dulu gitu kan sampai paham. Dan juga bekerja sama dengan kelurahan di sini. Silahkan kalau ada yang tertarik bergurulah di sini gitu, berlatih di sini gitu kan. Bahkan dengan Dinas Sosial Kota Bogor juga kita pernah mengajukan kalau ada program seperti itu silahkan dilatih di sini free lah gitu. Datang dan ramaikan Kampung Ramadan. Ada berbagai acara menarik, bazar UMKM, food culinary, lomba drum band, fashion show, wahana bermain, dan lain-lain. Dimeriahkan juga Gus Kausar, Gus Azmi, Gus Hafid, Subhanul Muslimin, Sodik, Jihan Audi. Kampung Ramadan 8-23 Maret di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo. Tino iki pojok kampung Yopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semuplek gede ambek merotak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo loro dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, artinya gak seneng ngaji, gak gelem ngaji, gak seneng kiai, gak seneng masjid, uripe nyang donya bakal digawe sok. Sampeyan iki kan cara wonge kan ya gak penting genah. Gak sare kan gak penting genah. Cuma menjadi genah itu mergo seneng ngaji. Makanya ini dikaji supaya gak ngremehno Quran. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Kalau ada orang yang memuji kita, ada orang yang kemudian positif kita, saya hanya meminta semoga Allah Ta'ala tidak menyiksa saya. Ramaikan dan hadiri Munajat Malam 1000 Bulan bersama Gus Kausar di Gor Sidoarjo, Rabu 19 Maret 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Stasiun Dangdut setia nemenin kalian Sabtu 15 Maret 2025 Orkes Melayu Sahara Music bersama Aida Fani, Ayla Bagaiban, dan Ika Rivera. Stasiun Dangdut Minggu 16 Maret 2025 Orkes Melayu Gandiwa Music bersama Wiwi Sagita, Eva Kolik, dan Indria Nendra. Senin 17 Maret 2025 Orkes Melayu Neo Music bersama Puput Fazria, Indri Monica, Sabila, dan Vanessa. Stasiun Dangdut digoyang tambah Yahud. Kofifa Emil telah menyampaikan 10 program di 3 bulan pertama mereka bekerja pasca dilantik, yaitu Quick Win.
Persoalan kenaikan bahan pokok dan perbaikan jalan rusak di tengah efisiensi anggaran menjadi tantangan keduanya dalam menyelesaikan program Quick Win. Jawaban persoalan ini kami sajikan dalam program Gerahadi untuk Negeri. Tayang Selasa 18 Maret 2025 hanya di JTV. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaksinya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul cenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Samnong karo jam 8 bengi nang nggone tul cenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian Banyu Biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya. Saya Freddy Lugina, saya sebagai produsen pakaian hewan. Sebelumnya sebetulnya profesi saya itu sebagai guru honorer. Di sela-sela saya mengajar waktu itu memang sudah memulai jahit, konveksi, sampai akhirnya saya putuskan hanya konsen ke jahit. Sampai sekarang. Mulai dari tahun berapa? Iya, untuk menjahit itu sekitar 2008-2010 saya sudah menjahit sambil mengajar jadinya. Kalau di baju kucing sendiri itu saya mulai di 2017 sampai sekarang. Awalnya sih saya buat model-model yang konvensional, yang dasar, model dari kemeja, kaos, dress, sweater. Ya. Di 2018 saya dapat usulan dari kakak itu buat cosplay yang pakai tangan gitu, yang menyerupai satu tokoh. Waktu itu saya buat Pak Haji di Ramadan 2018 dan saya kembangkan beberapa tokoh yang banyak orang kenal sampai sekarang. Kalau untuk kostum kucing per hari saya kapasitas produksi yang kostum itu sekitar 20 piece ya, karena pengerjaannya detail. Nah kalau pakaian biasa bisa lebih dari itu, bisa sekitar 40 potong per hari. Berapa banyak orderan bang kostum kucing yang masuk?
Iya, kalau untuk orderan hitung per hari sekarang fluktuatif ya. Ya kadang kita kirim 1-2 paket atau bahkan nggak ada. Ya kadang kalau lagi rame bisa 10 sampai 20 paket per hari. Biasanya kalau untuk desain setelah saya dapat ide itu, biasanya saya buat sampel dulu. Saya buat sampel, nanti kan ketahuan tingkat kerumitannya di mana, bagian mana yang perlu diperhatikan. Nah itu kalau udah jadi, nanti adik saya yang motong buat produksi. Nanti setelah adik dibantu lagi untuk pasang ya aksesorisnya, yang detail-detailnya sama ibu-ibu di tetangga. Untuk pemasaran produk, saya jualnya online melalui marketplace, gitu kan. Biasanya saya promonya itu lewat konten-konten ya, lewat buat konten. Kalau range harga sih sekitar 30, mulai dari 30.000 sampai 120.000. Memang sengaja saya buat harga yang seminim mungkin, artinya nggak terlalu mahal, biar kawan-kawan yang lain bisa kejangkau. Karena sedih juga kalau kita sama-sama gitu ya main di medsos, ya bang mahal banget kok, mahalan baju kucing, baju hewan dibanding baju manusia. Ya akhirnya kita kasih harga yang realistis aja. Karena kita online ya lebih terbuka, ada juga pemasaran ya terutama di Indonesia barangkali ya, Sabang sampai Merauke karena kita online. Ya beberapa juga ada yang kita kirim keluar, mulai negara Asia, bahkan pernah juga kirim ke Amerika. Sebetulnya saya tekankan pada awal, kostum yang saya buat ini bukan konsumsi yang wajib. Ini kan merupakan aksesoris. Jadi ketika si hewannya suka, mau, itu bisa digunakan. Kalau tidak pun tidak bisa memaksakan, sama soalnya seperti saya di sini. Ketika saya coba yang satu biasa aja, mereka bisa bergerak. Artinya apa? Ada bahkan juga yang nggak mau. Jadi bukan sesuatu hal yang paksakan kepada hewan. Ya gimana? Iya. Biasanya kalau kostum-kostum yang digunakan pada hewan, biasanya sekarang kita karena ada di sosmed ya, itu hanya untuk konten, ya berupa foto lah, berupa video. Apa kabar Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, 1 tetes sudah cukup untuk makan buah dan sayur sehari. Dengan mengkombinasi berbagai macam buah, sayur dan juga mungkin rempah gitu ya. Orang-orang yang minum ini sekalipun tidak sakit, untuk mencegah gitu. Bisa. Minyak-minyak yang memang didapat dari kombinasi berbagai macam tanaman obat. Panjang umur bersama dengan L74 dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor loro. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3.
beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane yo ayu rupane. Dulur, poso bakal wae bunga bareng program-program api nang CTV. Padanya ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Kultim kuliah 3 menit. Kampung Ramadan. CTV bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng CTV, tegon ibadah. Neng, Siti. Nang di. Apa? Iki lho, aku mau dijak pacarku nang kampung Ramadan. Ayahku tercinta iku ya bener sosok kan manu aku tinggal. Nang di, gendane sampean. Nok kerjaan dadak jarene. Lah ya apa wis nyampe nang gone kene. Ya mendingan plak-plak wae kok nang gone kampung Ramadan 2025 CTV iki. Ayo kalau aku Neng gak golek takjilane kate bokone. ya golek lah. Kowe nang kene ki panganane macam-macam lho. Menarik kabeh. Kan ini dhisik bloki. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya sore. Macem-macem panganane dan regane ya wis sesuai kantong lah yo. Terus aja lali nek mrene kon gak nggo duit cash, gak usah khawatir soalnya isok bayar gawe kris. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Kalau ada orang yang memuji kita, ada orang yang kemudian positif kita, saya hanya meminta semoga Allah Ta'ala tidak menyiksa saya. Ramaikan dan hadiri Munajat Malam 1000 Bulan bersama Gus Kausa di Gor Sidoarjo. Rabu 19 Maret 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Stasiun Dangdut setia nemenin kalian Sabtu 15 Maret 2025 Orkes Melayu Sahara Music bersama Aida Fani, Ayla Bagaiban, dan Ika Rivera. Stasiun Dangdut Minggu 16 Maret 2025 Orkes Melayu Gandiwa Music bersama Wiwi Sagita, Eva Kolik, dan Indria Nenza. Senin 17 Maret 2025 Orkes Melayu Neon Music bersama Puput Fazria, Indri Monica, Sabila, dan Vanessa. Stasiun Dangdut digoyang tambah Yahud. Kofifa Emil telah menyampaikan 10 program di 3 bulan pertama mereka bekerja pasca dilantik, yaitu Quick Win. Persoalan kenaikan bahan pokok dan perbaikan jalan rusak di tengah efisiensi anggaran menjadi tantangan keduanya dalam menyelesaikan program Quick Win. Jawaban persoalan ini kami sajikan dalam program Gerahadi untuk Negeri. Tayang Selasa 18 Maret 2025 hanya di JTV. Nah, Lur,
mau wis jajan yo. Saiki aku luwe maneh pengen golek sego sing khas Timur Tengah. Lah, lek metu teko dalan Sasak mau, tepate nang dalan Kiai Mas Mansur, ana toko sing menarik iki lur. Nggarakno wetengku keroncongan. Yaiku rumah makan nasi mandi Bos Gil. Duduk mandi atus, mandi atus ra udo. Lah, dulur, aku saiki wis ndek nggone jalan Kiai Haji Mas Mansur. Iki nek wisata nanggone Masjid Ampel, gak mangan ndek ngene kene, berarti kurang afdol. Lah, iki aku tak mangan nang ngene kene. Nanggone iki panganan Bos Gil nasi mandi. Lah, nasi mandi iki duduk nasi adus lho. Mandi jenenge, khas masakan Timur Tengah. Wis gak kesuwen. Aku tak pesen dhisik. Assalamualaikum. Aku jange pesen nasi mandi. Tapi duduk mandi adus lho ya. Ngene nasi kon gawe mandi repot aku. Khas masakan Timur Tengah to. Lah iki ya. Pakete iki ayam sama ngombene teh tarik. Ojo lali ke ono acar. Wis ya. Eling kabeh. Wis yo. Akeh masakan Timur Tengah sing iso mbok temokno nang Indonesia. Salah sijine sego mandi. Sego mandi iki yaiku sajian sing asale teko Yaman. Ambek daerah Arab liyane koyok Mesir, Arab Saudi, Maroko. Nasi mandi iki duwe aroma khas rempah-rempah sing kuat. Soale ana kumire, kapulaga, jinten, ketumbar, kembang lawang. Wah, wake pokoke koyok jamu ya lur ya. Lek soal rasa lur, sego mandi iki rasane gurih. Biasane dipangan ambek daging wedhus utawa pitik ya iso. Lek awakmu duwe darah tinggi, aja akeh-akeh ya mangan daging wedhus. Ben gak semaut. Semaput kok semaut. Sing dipangan acare dhisik. Gelasnya dipinggirkan. Enak. Enak. Enak dulur. Lah, ngomongno soal sego mandi. Sakjane si akeh lur panganan sing meh padha, tapi sakjane beda. Ngerti maksudku enggak? Ngene ae wis, langsung tak jelasno. Ngerti sego biryani gak? Iku lho sing teko India. Lah, nek iku kan teko tampilane meh padha ambek sego mandi. Tapi sakjane bumbu ambek cara masake beda lur. Ya, enak anjani rek. Nasi mandi khas Timur Tengah. Sampeyan nggak percaya, mrene yo Kiai Haji Mas Mansur pinggir rembong ana tulisane Bos Gil. Oh, nasi mandi enak.
Di. Iya apa? Iki loh, aku mau dijak pacarku nang aku Ramadan. Ayahku tercinta iku ya bener sosok kan lalu aku tinggal. Tenang di, gendane sampean. Ono kerjaan dadak jarene. Lah ya apa wis nyampe nang gone kene. Ya mendingan plak-plak wae kok nang gone kampung Ramadan 2025 ICTV iki. Ayo kalau aku Neng gak golek takjilane kate bokoning. ya golek lah. Kowe nang kene ki panganane awake macem-macem lho. Menarik kabeh. Makan ini dhisik deloki. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya syukur rek. Wis lah rek, mrene yo. Macem-macem panganane. Dan regane ya wis sesuai kantong lah yo. Terus aja lali nek mrene kon gak nggo duit cash, gak usah khawatir soalnya isok bayar gawe